Pada malam yang sunyi, tepat pukul 10 malam, terdengar letusan dari perkebunan karet di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kilatan cahaya terlihat dari balik rimbun pepohonan. Suara letusan dan kilatan cahaya itu ternyata berasal dari senapan milik tim eksekutor, personil Satuan Brigade Mobil, atau Brimob, Polda Sumut yang menyala. Dari 12 senapan yang dipegang oleh 12 eksekutor, hanya 3 yang berisi peluru tajam dan tidak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya. 3 butir pelor melesat mengenai sasaran berjarak 10 meter dengan kecepatan 900 meter per detik, menembus dada kiri seorang laki-laki yang matanya tertutup dan kaki tangannya diikat di pohon. Laki-laki yang dieksekusi mati malam itu adalah Ahmad Suraji, warga desa Seismayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Suraji yang saat itu berusia 59 tahun merupakan terpidana mati kasus pembunuhan 42 perempuan di Sumut. Dia menghabisi korban-korbannya itu dengan dalih menambah kesaktian ilmunya. Selain petani, Suraji dikenal sebagai dukun. Kawan dan tetangganya sering memanggilnya Nasib Kelawang karena Suraji sering menenteng golok saat bertani. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suraji di Dusun Aman Damai. Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suraji. Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, buhur, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lainnya, pasien tak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain. Korban pertama Suraji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iam. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Iam ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji. Setelah ia mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Seismayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung. Sedangkan ia membuntutinya di belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suraji meminta ia memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter, panjang lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm. Karena biasa mencangkul, tak butuh lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu. Suraji lalu meminta Iam masuk ke lubang. Kedua kaki dan tangan Iam diikat tali sambil berdiri. Setelah itu Suraji naik, lalu menguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iam terkubur mulai kaki hingga dadanya. Sejurus kemudian, Suraji jongkok di hadapan Iam. Suraji menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu. Sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iam. Praktis korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit nyawa Iam pun melayang, meninggal seketika di tempat itu. Suraji melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak. Setelah itu tubuh korban diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iam, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Esok paginya, Suraji beraktivitas seperti biasa bertani. Seolah-olah tak ada kejadian apapun. Ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar yang dibunuh pada sekitar Maret 1987. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok sekitar 1988. Lalu korban lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Popi pada Agustus 1989, Diduk dan Rusmiani alias Anis korban pada Juni 1992, Sulianti alias Yanti pada Juni 1992, Irayanti pada 28 Oktober 1992, Sadiem pada 17 Desember 1992, dan Kunyil pada Januari 1993. Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji. Korban terakhir Suraji bernama Sri Kemaladewi yang dibunuh pada 23 April 1997. Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga Dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut ternyata mayat itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya.
Awalnya polisi mencurigai Tumin, mantan suami Dewi, karena keduanya sering bertengkar. Tapi polisi tak cukup banyak bukti. Pada satu kesempatan, polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan hilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikan. Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Polisi pun lalu menggeledah rumah Suraji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap, yaitu Tumini, Tuminah, dan Ngatiah. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji didesak terus. Dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan. Hingga kemudian ia mengaku lagi telah membunuh 42 wanita. Hal itu membuat polisi terperangah. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari 1986 hingga 1997. Bahkan Suraji mengaku menerima bisikan gaib untuk membunuh 72 perempuan. Istri tertua Suraji yakni Tumini ikut membantu perbuatan suaminya. Suraji dan Tumini akhirnya mendekam di penjara. Kisah Suraji dan korban-korbannya itu ditulis dalam buku The Bastard Legacy alias warisan legendaris para berdebah karya Jonathan pada 2015. Juga majalah Intisari edisi Juli 2017 dengan judul Demi Ilmu Sakti, Suraji membunuh 42 wanita di ladang tebu. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumut pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemilih sedang menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di ruang sidang. Sidang pun dijaga 4 peleton polisi. Dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Tumini yang bersekutu dengan Suraji pun membantahnya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton. Hakim berkeyakinan lain. Hakim yang diketuai Halbawaru Harfa menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Suraji dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Suraji itu. Sementara itu, Tumini divonis penjara seumur hidup. Suraji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, Medan. Suraji mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Baru pada era SBY permohonan itu dijawab dan ditolak. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarganya termasuk Tumini. Ada permintaan terakhir AS, yakni bertemu dengan istrinya dan itu sudah dipenuhi, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, DB Nainggolan kepada wartawan di kantornya, Jakarta 11 Juli 2008. Itulah kisah bengis dukun AS alias Ahmad Suraji yang membunuh 42 wanita untuk praktek ilmu sakti. Jangan lupa dukung terus Lolipedia untuk jurnal kami selanjutnya.